hiburan tanah air diselimuti kabar duka atas meninggalnya Dali Wasing, suami dari Jennifer Copen, setelah menjadi korban kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor. Kini beredar pula cuitan yang diduga menyinggung almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ terkait kecelakaan yang terjadi pada 2013 silam yang merenggut nyawanya. Cuitan tersebut bermula dari sebuah akun media sosial di mana ia menyinggung soal orang yang tutup usia dan berkaitan dengan kegiatan semasa hidup. Ya, kalau lu kerjaannya sholat, ngaji di masjid, bukan gak mungkin lu meninggal juga dengan keadaan begitu. Lah ini, ya orang kadang susah nerima fakta aja karena terlalu dekat sama realita. Ujar akun tersebut. Tak lama setelahnya, postingan tersebut mendapat respon dari akun lain yang menyertakan nama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, hello? Tulis akun lain tersebut. Geram melihat nama mendiang ayahnya ikut disertakan oleh pelaku, Abizar pun naik pitam dan berniat untuk mencari pelaku yang sudah membuat Adiba menangis. Ya nggak tahu sih ya mau gue bawa polisi apa enggak. Mungkin nanti gue bakal coba nanti ya kita selesain aja gitu. Agak sensitif banget menurut gue, apalagi dengan berita yang beberapa hari ini baru rame gitu kan, yang dibicarain. Jadi menurut gue kayaknya nggak etis aja kalau misalnya itu dibahas gitu. Kalau gue nggak tersinggung, gue nggak bakal bikin postingan itu. Dengan gue bikin postingan itu ya udah pasti gue tersinggung dong. Sebenarnya gini, mau atensi ataupun bukan ya gue nggak jadi masalah. Cuman yang jadi masalah adalah kakak gue cerita ke gue sampai dia nangis. Udah, itu aja sih. Ya dengan kata-kata itu yang bisa ngelukain kakak gue, ya berarti kan ya something yang emang sensitif gitu. Dan ya gue harus bertindak. Balik lagi kenapa masalah ini gue perbesar, karena emang dulu itu di tahun 2017 atau 18 gue lupa, itu juga sempat ada kasus serupa gitu. Dan yang mengucapkan ini ya salah satu ustadz gitu, yang lumayan menurut gue agak sangat melenceng, dan gue taunya dari YouTube. Itu menurut gue sangat parah banget. Cuman alhamdulillah udah selesai, dan kata-katanya itu menurut gue sangat sensitif, dan gue takut ya hal-hal itu terjadi lagi. Melihat kata-kata itu pasti siapapun lah ya yang pernah merasakan kehilangan dengan insiden kecelakaan itu, pasti kita nggak terima. Maksudnya bukan nggak terimanya tuh karena kita mengalami pernah terluka, pernah sedih gitu. Dan akhir-akhir ini kan banyak sekali juga bukan dari kalangan selebritis aja, dari masyarakat biasa pun juga ada yang banyak yang kecelakaan gitu. Pastikan keluarga mereka pun juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi ketika membaca kalimat itu kok kayaknya kurang sedikit empati aja gitu. Dia yang nulis ini gitu. Itu ya pasti kita akan menyampaikan bahwa perwakilan dari semua orang yang pernah merasakan hal ini gitu. Ya bijak lah gitu. Bijak aja gitu, karena kan tidak semua orang punya mental yang sama, tidak semua orang kita semua bebas berpendapat, tapi kira-kira ketika mau berpendapat seperti itu melihat keadaan orang lain enggak gitu. Jadi gini, di concern gue terhadap masalah ini sebenarnya itu sama akun anonim yang emang ngebales cuitannya itu dengan membawa-bawa nama almarhum bokap. Nah itu sebenarnya jadi concern gue, karena gue di saat tadi pagi gue baca lagi gitu loh, gue baca lagi dan gue coba teliti, akhirnya gue nemuin dua perspektif yang berbeda. Mungkin di satu di posisi gue ngeliatnya sebagai ya udah itu dia ngenyek nih, ngeledekin lah atau ya ngejelek-jelekin atau gimana. Tapi di satu perspektif lagi gue mikirnya ya ini orang justru malah kebalikannya, ngasih tahu kalau ya ini Ustadz Jeffrey ini ya meskipun dia sholat segala macam ya tetap gitu loh kecelakaan juga, dan nggak menutup kemungkinan ya ini udah takdir, mungkin kayak gitu. Makanya gue pengen coba cari, tapi kendalanya adalah si akun anonim ini dia juga sudah diaktif akun Twitternya, akun X-nya. Cuman sekarang gue udah dapat data-data juga, udah dapat 4 nomor yang bersangkutan dengan si orang ini, udah tahu namanya, tanggal lahirnya, rumahnya di mana, aslinya mana, udah tahu semua. Tinggal lagi cari konfirmasi dulu bener apa enggak. Kerugian sih sebenarnya nggak banyak ya, mungkin gue ngeliat posibilitas yang mungkin lumayan besar
adalah ya mungkin orang-orang juga akhirnya bisa kegiring sama opini yang dibawa gitu. Oh iya ya, mungkin Ustaz Jeffrey itu begini meninggalnya gara-gara dia ngebut-ngebutan segala macam, sedangkan ya kita semua gak ada yang tahu gitu loh. Menurut gue itu lumayan membuat apa ya, sebuah kerugian gitu buat keluarga gue, dan akhirnya ngerusak image bokap. Oleh karena itu, Umi Pipik dan Abizar mengharapkan efek jera bagi pelaku dengan membuka diskusi dengan mengajaknya bertemu. Namun apa daya jika apa yang sudah dilakukan oleh Abizar ini tidak membuatnya jera, Abizar dan Umi Pipik pun tak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah tegas dengan memproses permasalahan ini ke jalur hukum dan melaporkan para terduga pelaku kepada pihak kepolisian. Oh ya udah menemukannya ya semoga orang tersebut dilembutkan hatinya ya gitu, dan pelajaran juga buat semuanya gitu ya. Buat akun yang nulis itu ya mungkin jauh lebih baik dihapus ya. Kalau mungkin nanti dia berani datang untuk meminta maaf dengan ucapannya gitu dan tidak mengulangi lagi. Oh enggak, itu terserah mereka. Kalau ngelaporin sih kayaknya gue nggak ngeliat ke arah sana ya. Maksudnya ya udah, ini cuma jadi hal yang ya emosi, cuman maksudnya kayaknya nggak perlu sampai kita laporin atau kita bawa ke polisi lah. Cuman ya itu gue bakal balik lagi ke keluarga maunya gimana. Kalau dari gue sih yang penting ketemu, ngobrol, selesai ya udah. Cara bikin efek jerah gimana ya? Mungkin dengan gue posting di sosial media juga mungkin itu udah lumayan apa ya, kena efek jerah sih bagi mereka. Cuman gue nggak tahu. Tapi gue pribadi ya kalaupun emang apa yang gue lakuin dan dengan gue panggil dia ke sini dan dia masih nggak kena efek jerah, ya udah mungkin nanti bukan gue yang bakal kasih dia efek jerah, mungkin dia siapa, entah Tuhan atau siapapun, nggak tahu lah. Ya semua kembali, kalau misalkan memang ini sudah terlalu dan orang tidak ada jera dengan hal ini, ya mungkin biarkan pihak yang berwajib yang akhirnya yang menindaklanjuti ya gitu. Kalau kita kan manusia biasa yang masih punya rasa kasihan kadang kan gitu ya. Ya iyalah, Allah aja maaf pemaaf, masa kita enggak gitu. Cuma ya pelajaran aja buat semuanya gitu. Maksudnya lebih berempati lagi. Enggak akan ngaruh lah. Beliau insya Allah udah husnul khotimah. Dan yang sudah meninggal ya nggak perlu ini lagi, nggak perlu kepoin lagi apapun gitu. Tugas kita sekarang mendoakan. Ya insya Allah kita mah di posisi yang selalu mendoakan ya, selalu Allah kan yang memberikan kekuatan gitu. Ya sudah, bismillah, kita kembali lagi, yang meninggal butuh doa, bukan butuh lain-lain gitu. Insya Allah kita mah kuat karena Allah yang Maha Kuat gitu. Ya.